Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Tri Pujiastuti, NPM 21030500106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pemerintahan Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan juga norma hukum tertinggi. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ada lembaga-lembaga yang juga berwenang. Yang pertama itu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Dan yang terakhir itu ada BPK. Yang pertama lembaga eksekutif. Itu ada presiden dan wakil presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya. Wewenang dari presiden, yang pertama itu membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dari DPR. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Selain wewenang presiden, ada juga hak dan kewajiban presiden, di antaranya. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dan yang kelima, memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dari DPR. Yang kedua, itu ada lembaga legislatif. Di situ ada MPR, DPR, dan juga DPD. Yang pertama, DPR. Tugas dan wewenang dari DPR. Itu yang pertama, menyusun program legislasi nasional. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan juga penggabungan daerah. Yang selanjutnya, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Adapun hak-hak dari DPR. Yang pertama, itu hak interpelasi. Hak interpelasi itu tuh hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada hak angket. Hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Anggota DPR juga mempunyai hak. Yang pertama, hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, hak untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan usul dan juga pendapat. Lembaga legislatif yang kedua, yaitu ada DPD. Tugas dan wewenang dari DPD itu yang pertama, dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, DPD mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Adapun hak dari DPD, yaitu yang pertama, hak untuk menyampaikan usul dan juga pendapat. Yang kedua, hak untuk memilih dan juga dipilih. Yang ketiga, hak membela diri. Yang keempat, hak bertanya. Dan yang kelima, imunitas. Lembaga legislatif yang ketiga, yaitu ada
MPR. Tugas dan wewenang dari MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan juga wakil presiden. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, melantik wapres menjadi presiden apabila presiden berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatannya. Adapun hak-hak dari MPR, yang pertama yaitu mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih dan juga dipilih. Yang keempat, membela diri. Dan yang kelima, komunitas. Yang selanjutnya, lembaga yudikatif. Itu ada MA, MK, dan juga KY. MA, tugas dan wewenangnya yaitu yang pertama, memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Yang kedua, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang ketiga, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Adapun fungsi dari Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan yang terakhir fungsi administratif. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang selanjutnya ada Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial yang pertama itu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua, menjaga dan juga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan yang keempat, menjaga dan juga menegakkan pelaksanaan kode etik. Yang selanjutnya ada BPK. Adapun tugas dan wewenang dari BPK, yang pertama itu memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, meminta keterangan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit ataupun lembaga, badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Dan yang terakhir, menetapkan kode etik pemeriksaan. Kemudian, di bawah sini ada DPRD Provinsi. Tugas dan wewenang dari DPRD Provinsi itu yang pertama, membentuk peraturan daerah bersama dengan gubernur. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan raperda mengenai APBD yang diajukan gubernur. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan juga APBD. Yang keempat, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur maupun wakil gubernur. Yang selanjutnya ada gubernur dan juga wakil gubernur. Tugas dan wewenang dari gubernur yaitu yang pertama memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten maupun kota. Yang kedua, melantik bupati atau wali kota. Yang ketiga, melantik kepala instansi dari kementerian dan lembaga non-kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi. Yang selanjutnya di sini ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu tuh bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara pidana dan juga perkara perdata di tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi juga mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selanjutnya ada bupati dan juga wali kota.
Tugas dari Bupati dan Wali Kota yaitu yang pertama, tugas dari Bupati yang pertama itu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memelihara ketentraman dan juga ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD. Yang keempat, melakukan pembahasan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD. Yang kelima, menyusun dan juga menetapkan RKPD. Selain tugas, Bupati juga mempunyai wewenang. Yang pertama, itu mengajukan rancangan perda. Yang kedua, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD. Yang ketiga, menetapkan peraturan Bupati dan keputusan Bupati. Yang selanjutnya, itu ada camat. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan juga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Adapun fungsi dari camat, itu yang pertama, perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi wali kota. Yang kedua, pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan sekretariat. Yang ketiga, penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai. Kemudian ada kepala desa ataupun lurah. Kepala desa itu mempunyai wewenang yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang ketiga, menetapkan peraturan desa. Yang keempat, menetapkan APB desa. Yang kelima, membina kehidupan masyarakat desa. Dan di sini yang terakhir ada BPD. Tugas dan wewenang dari BPD itu yang pertama, membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Yang ketiga, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dan yang terakhir, membentuk panitia pemilihan kepala desa. Adapun hak dari BPD, itu yang pertama, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Fungsi dari BPD itu yang pertama, membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama dengan kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepada kepala desa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.